Assalamualaikum teman-teman. Sebelum aku mulai videonya, thank you dulu buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk subscribe. Apa itu pengambilan keputusan intuitif? Jadi, pengambilan keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan yang didasarkan atas perasaan atau feeling dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Sebagian besar manusia itu menggunakan keputusan intuitif dalam kehidupan atau aktivitas keseharian mereka. Contohnya seperti yang pertama ketika mereka memilih pasangan hidup. Yang kedua, mengevaluasi pekerjaan. Yang ketiga, memilih makanan untuk makan siang. Keempat, memutuskan buku mana yang akan mereka baca terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kelima, memilih pakaian yang akan dikenakan. Oke, selanjutnya, menurut teori Jung, manusia itu dipengaruhi oleh salah satu dari 4 fungsi ketika memecahkan masalah. Yang pertama, sensasi atau sensing. Itu berupa persepsi melalui panca indera. Dan menurut KBBI, sensasi itu sesuatu yang menggambarkan. Yang kedua, pemikiran atau thinking, yang memberikan arti dan pengertian. Ketiga, perasaan atau feeling, yang memberikan penilaian dan keputusan. Dan yang keempat, intuisi, itu yang memberikan arah mengenai berbagai kemungkinan masa depan. Selanjutnya, apa itu intuisi? Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektual. Misal pemahaman tersebut bisa datang dari mana saja dan di luar kesadaran. Contohnya seperti ketika kita tiba-tiba ada dorongan untuk baca buku. Intuisi berasal dari mana? Intuisi diatur oleh sistem bawah sadar. Intuisi juga berasal dari informasi atau pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, namun semua itu berada di bawah sadar. Apa itu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Pikiran sadar adalah pikiran logis yang berhubungan dengan penalaran dan logika, kehendak dan kesadaran mengenai realitas. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah seperangkat emosi dan merupakan pikiran kreatif. Yang terakhir, saya akan sedikit membahas tentang superego. Tentang teori psikoanalisa dari Sigmund Freud, yang menurut beliau kepribadian itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, id atau insting, merupakan sumber segala energi psikis, sehingga id merupakan komponen utama dalam kepribadian, satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. Yang kedua adalah ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari insting dan memastikan bahwa dorongan dari insting dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dan komponen yang terakhir adalah superego. Superego adalah hati nurani. Jadi, superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian baik yang benar maupun yang salah. Insting, ego, dan superego saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Sigmund Freud, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara insting, ego, dan superego. Saya akan mengimplementasikan contoh interaksi antara insting, ego, dan superego. Jadi gini, saya akan mempunyai satu barang kesayangan saya. Barang itu yaitu boneka. Ini bonekanya. Nah,
Saya dapat boneka ini dari seseorang. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Tapi seseorang itu telah membuat saya kecewa dan saya mempunyai inisiatif untuk memberikan boneka ini kepada tetangga saya yang bernama Venda. Alasan saya memberikan boneka ini supaya saya bisa menghilangkan rasa kecewa saya. Saya akan memberikan boneka ini pada hari ini, tetapi pada hari ini saya mempunyai janji dengan teman saya untuk menyelesaikan berkas-berkas yang akan saya setorkan ke kampus besok. Insting mendesak saya untuk segera memberikan boneka ini kepada Venda terlebih dahulu supaya rasa kecewa saya itu bisa hilang, dan lalu menemui teman saya untuk menyelesaikan berkas-berkas itu setelah saya memberikan boneka ini. Sedangkan super ego mendesak saya untuk segera pergi menemui teman saya untuk menyelesaikan berkas-berkas itu terlebih dahulu, lalu saya memberikan boneka ini kepada Venda. Namun apabila setelah menyelesaikan berkas-berkas itu saya tiba-tiba lupa, maka saya akan memberikan boneka ini kepada Venda pada hari lain, atau tidak akan saya berikan kepada Venda. Karena meskipun saya kecewa, saya sangat sayang kepada boneka ini. Ego adalah pengambilan keputusan di antara keduanya, yaitu antara insting dan super ego. Setelah saya menimbang untung dan rugi dari kedua pilihan itu tadi, lalu saya bertindak berdasarkan keputusan yang saya pilih.